Ya, memang adalah bagian program kami yang Gapopin membuat ajang silaturahmi antara sesama pengurus anggota Gapopin yang di Jawa Timur. Ini memang agenda rutin. Kalau di kami di DPP nggak ada event di daerah, boleh bikin event di luar. Untuk yang tadi menertibkan usaha bisa dilakukan atau sosialisasi yang kebijakan. Oh, gini, menjalankan bisnis optikal itu kan ada regulasi dari pemerintah, dan tentunya harus punya tenaga kesehatan yang punya surat izin praktek, dengan si pengusaha pasti ada izin usahanya. Itu paling penting di negara, dimanapun negara manapun itu wajib. Nah, kami sebagai organisasi pengusaha, tugas kami adalah membina anggota kami supaya anggota kami mengurus semua syarat persyaratan yang ada. Contohnya, dia sebagai pengusaha dia wajib punya RIB, izin usaha. Sekarang begitu mudahnya melalui OSS, ya kan? Nah, terus di dalamnya itu mereka harus punya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu penting karena tenaga kesehatan melakukan refleksi. Refleksi kalau kepada orang yang nggak bisa asal-asalan, ini mata, menyangkut mata. Mata adalah jendela dunia dan membahayakan. Ya, ini kami hindari. Nah, berikutnya produk yang dijual harus ada izin edar. Dan kalau nggak izin edar itu salah. Karena memang regulasi yang ada di negara kita itu harus memiliki izin edar. Ada produk-produk tertentu, contohnya lensa, kontak lens, cairan kontak lens, alat, ada 4 item itu harus punya izin edar. Itu harus dipenuhi semua. Ya kan? Kalau itu sudah dipenuhi semua, ya mereka akan tenang dalam menjalankan usaha, nggak ada gangguan-gangguan dari manapun gitu kan. Dan memang belakangan ini terutama di Jawa Timur ada mungkin ya aparat penegak hukum yang belum memahami aturan yang ada. Dan mereka mengirim surat, ya memang surat itu hanya undangan klarifikasi aja, betul. Tapi kalau orang yang berusaha didatangi aparat penegak hukum pasti ada rasa takut kan. Kalau rasa takut sehingga membuat gelisah. Kami sebagai organisasi kami ya harus memberitahu mana kalau kalian semua lengkap, kalian nggak perlu takut. Makanya saya menginstruksikan memberi arahan kepada Pemda Jawa Timur, datangin Polda Jawa Timur, jelaskan. Kemudian dibantu juga sama organisasi profesi kan. Makanya aparat penegak hukum tersebut paham bahwa regulasi ini memang sudah ada, tapi kan juknisnya belum ada, PP-nya belum ada, NPMK-nya juga belum ada, ya kan, PMK-nya juga belum ada. Artinya ya aparat kalau menjalankan seperti itu ya salah juga gitu kan. Kami memberikan masukan kepada aparat penegak hukum bahwa tolong Pak, ya kan, bahwa ini yang berizin ini ya tolong jangan diganggu dong, karena sudah mengikuti aturan. Dan di luar sana kan masih banyak sekali yang belum berizin, kenapa dibiarkan? Kok kami yang patuh, kami yang diminta untuk klarifikasi, tapi ini ada hikmahnya juga. Dengan adanya kejadian ini ya kita sekarang ini kelihatan sekali para pengusaha optik yang ada di Jawa Timur tambah lebih peduli lagi. Dan mereka sekarang udah menanyakan ke Gapopin, ya kan, ikut ke Gapopin, karena supaya bisa mengetahui apa-apa aturan yang ada itu. Untuk masalah teknologi terbaru untuk optik Apanya? Apa namanya? Teknologi terbaru, mungkin ada yang... Kalau teknologi terbaru ya alat ya, karena di optikal itu teknologinya itu alat periksa mata. Ya, alat periksa mata bapak-bapak bisa lihat di depan kan sekarang udah, saya berarti baru tahu lagi ada lebih canggih lagi. Dengan auto rep itu bisa langsung pakai wifi connecting ke Poroton. Dengan ini kan teknologi namanya. Kalau dulu enggak, harus sambung kabel apa segala kan, ini kan teknologi. Jadi ya inovasi ini udah ada, sekarang udah zaman digital. Jadi semua harus diikuti, ya. Kita pun harus ikut digital. Nah, memang untuk bisnis optikal perlu dilakukan refleksi. Refleksi kita lagi cari nih polanya seperti apa. Polanya seperti apa supaya bisa nggak kita melakukan kelainan refleksi itu melalui online apa-apa. Nah, ini belum ketemu kita. Formulanya kita belum ketemu, caranya belum ketemu. Hanya kita baru bikin marketplace yang B2B antara si wholesale dengan anggota Gapopin yang berbisnis optik. Kita
kita lagi coba yang ke B2C supaya bisa langsung ke masyarakat. Ya, artinya B2C ini kan karena harus melakukan pemeriksaan seperti sambutan saya tadi, ya kan harus memenuhi membutuhkan tenaga kesehatan itu nggak boleh. Kita penting maka kita akan bicara dengan pihak terkait pemerintahan terutama untuk membicarakan hal ini. Iya. Apa namanya juga online juga, pembelian online sama. Iya, online. Itu yang B2C itu online. Jadi Jabobi sendiri kami sekarang sudah punya marketplace dalam bentuk B2B. B2B itu hanya dari supplier optik ke optikal. Itu B2B. Ya, jadi kami batasi sampai B2B aja. Nah, kedepannya kita mau coba ke B2C antara si optikal ke masyarakat, ke end user, pembelinya langsung. Gitu, kan. Nah, kami sedang cari formulasinya seperti apa gitu. Aturan-aturannya boleh atau enggak gitu kan. Karena regulasi kalau untuk alat kesehatan yang memerlukan keahlian tenaga kesehatan itu belum boleh. Nah, itu yang harus kita patuhi juga gitu aturan-aturan tersebut gitu kan. Tapi kalau untuk B2C kita hanya jual gagang kacamata, jual sunglasses, ya kan jual kontak lens yang dipakai pemakai langsung boleh, cairan, jadi mereka punya izin edar itu boleh. Ya. Untuk masyarakat Selalu mensosialisasikan ke masyarakat, belilah kacamata di tempat optik yang resmi dan berizin. Itu sudah kita canangkan dari tahun lalu di World Sight Day. Dan kita lakukan serentak seluruh Indonesia di 16 provinsi di Coverage Day. Waktu itu hari Minggu 15 Oktober kita sosialisasi ke masyarakat. Dengan datang ke optik yang resmi dan berizin. Periksa mata dengan tenaga kesehatan yang memang mempunyai surat izin praktek. Itu sosialisasi ke masyarakat dan bentuk kami ya kami selalu mengimbau kepada anggota kami yang belum segera ya jangan sampai nanti kalau terjadi masalah mengadu ke organisasi kami nggak bisa tanggung jawab. Ya kami hanya bisa bantu itu adalah yang berizin. Ya, kalau berizin apapun kita akan lakukan. Makanya tadi dalam sambutan saya, dengan saya bukan yang ke pengadilan, saya mau pra-peradilan dulu. Karena udah pasti kita benar, kita udah resmi, kita semua berizin kok masih mau dicari gitu kan. untuk kebutaan di Jawa Timur sendiri saat ini nomor satu mungkin ada. Ya, Jawa Timur memang data apalagi kemarin kita melakukan workshop memang Jawa Timur itu dengan kebutaan paling tinggi di Indonesia. Yang kemarin beberapa tahun lalu memang di nomor 2, NTB nomor 1, sekarang Jawa Timur sudah menyusul NTB. Mungkin juga penduduknya juga banyak sekali kan Jawa Timur. Bagi peserta Gapopin yang mendapatkan sebagai organisasi pengusaha kita juga harus peduli. bisa dimasukkan ke Makanya kita lakukan CSR data. Saya menginstruksikan kepada para mitra kami lebih sedikit lagi melakukan bakti sosial. Karena pencegahan dini itu untuk mata kebutaan itu adalah kelainan refraksi dulu. Kita cegah dulu dari awal dulu, tingkat awal. Lalu kita lakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, anak SMP, SD, dengan kita lakukan pemeriksaan dan kita berikan kacamata secara cuma-cuma. Dan itu adalah bentuk kepedulian kami sebagai organisasi pengusaha. Kami sisihkan sebagian anggota kami sisihkan sebagian dari keuntungan mereka membantu kami DPP atau memberikan contohnya kacamata yang sudah modelnya kan lewat mereka sumbangan dari kami meneruskan ke masyarakat. Berbentuk tadi. Iya, CSR dan kami berikan secara cuma-cuma seluruh Indonesia. Dan Bapak